Suasana malam yang hening. Pak Wiryo terbaring lemah di ranjang setelah kejadian pertengkaran semalam. Rani duduk di sampingnya, wajahnya masih merah karena menangis, tapi tetap membersihkan tubuh mertuanya dengan hati berat. Narasi. Meski hatinya penuh luka, naluri Rani sebagai manusia tetap tak tega membiarkan orang tua sakit tak terurus. Dalam kebisuan malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Adegan 1. Pengakuan Pak Wiryo. Pak Wiryo berbicara lirih dengan suara terbata-bata. "Rani, maafkan aku. Semua yang kamu baca benar adanya. Aku pernah serakah, merampas hak keluarga kakekmu." Rani terdiam, menatap dengan mata berkaca-kaca. "Aku dulu hanya memikirkan harta. Tapi lihatlah, sekarang aku lumpuh, tak berdaya. Ini mungkin balasan dari Tuhan." Kamera close up, air mata mengalir di pipi Pak Wiryo. Adegan 2. Dilema hati Rani. Rani berjalan keluar kamar, duduk di teras rumah sambil menatap langit malam. Flashback singkat, wajah kakeknya yang dulu menangis kehilangan tanah. Rani berbisik sendiri. Dialog Rani, monolog. "Ya Allah, apa aku harus terus merawat orang yang menyakiti keluargaku? Tapi, bagaimana kalau ini jalanmu untuk menguji hatiku?" Adegan 3. Suami pulang. Keesokan harinya, Arman tiba-tiba pulang dari luar kota. Ia mendapati ayahnya sakit keras dan Rani yang tetap merawat meski wajahnya kelelahan. Dialog. Arman menangis melihat istrinya. "Rani, maafkan aku. Selama ini aku buta. Aku tak tahu kamu sudah berjuang sejauh ini." Rani menunduk, tak bisa berkata-kata. Kamera fokus ke genggaman tangan mereka, erat dan penuh emosi. Cliffhanger scene. Malam berikutnya, kondisi Pak Wiryo semakin kritis. Ia memanggil Rani dan Arman ke sisinya. Dialog lirih Pak Wiryo. "Aku ingin menebus kesalahanku sebelum ajal menjemputku." Narasi. Apakah penyesalan Pak Wiryo akan mengubah segalanya? Atau justru meninggalkan luka baru bagi keluarga ini? Ardi meletakkan tas, cemas. "Ayu, kamu kenapa? Kenapa wajahmu sembab begini?" Ayu menangis, gemetar sambil menyerahkan HP. "Mas, aku sudah berusaha sabar, tapi ini sudah keterlaluan. Lihat sendiri rekaman ini." Ardi membuka HP, memutar rekaman suara Pak Wiryo menggoda dan mengancam. Suara dari rekaman terdengar jelas, membuat suasana tegang. Ardi mengeras wajah, mengepalkan tangan. "Astagfirullah, ini bapak sendiri. Tidak mungkin, tapi suaranya jelas." Pak Wiryo muncul dari kamar, panik. "Ardi, jangan percaya sama perempuan ini. Dia menipu kamu. Semua itu fitnah." Ayu menangis, berlutut di hadapan suami. "Mas, demi Allah aku tidak bohong. Aku menahan ini lama sekali, karena aku hormat pada bapak." Ardi menatap istrinya, lalu menoleh tajam ke ayahnya. "Bapak, saya sudah lama ditip istri saya ke bapak dengan percaya. Tapi ternyata bapak tega berbuat begini." Pak Wiryo terdiam. Wajahnya pucat, tidak bisa bicara. Narator atau voice over, suara tegas. Kebenaran akhirnya terbongkar. Kesabaran Ayu berbuah bukti yang tak bisa terbantahkan. Kini semua mata terbuka. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Tetangga satu berbisik pada yang lain. "Astagfirullah,
Ternyata Pak Wiryo begitu kelakuannya. Tetangga 2, geleng-geleng. Padahal selama ini kita kira dia orang baik. Ardi dengan suara lantang menatap ayahnya. "Bapak sudah mempermalukan keluarga kita. Saya tidak akan diam lagi. Mulai sekarang saya yang akan menjaga istri saya, bukan Bapak." Pak Wiryo gemetar, wajah penuh rasa malu. Suara pelan, "Ardi, maafkan Bapak." Ayu menangis tapi berbicara tegas. "Saya ikhlas merawat Bapak, tapi bukan untuk dilecehkan. Saya menantu, bukan mainan." Tetangga 3 emosional. "Benar, jangan pernah meremehkan perempuan yang sabar. Kalau kesabarannya habis, kebenaran pasti terungkap." Ardi memeluk Ayu. Suara tegas, "Aku percaya padamu, Yu. Mulai sekarang, kita hadapi semua bersama. Tidak ada lagi rahasia." Pak Wiryo menunduk malu, terisak-isak, ditinggalkan sendirian di kursi roda. Narator atau voice over, suara menggetarkan hati. Suasana rumah sederhana di kampung. Kamera menyorot Rani yang sedang membereskan dapur. Wajahnya terlihat lelah. Narasi over voice. Rani, seorang menantu yang baru setahun menikah, kini harus merawat mertuanya yang lumpuh. Suaminya sibuk bekerja jauh di luar kota. Sejak hari itu, hidup Rani tidak pernah sama lagi. Rani membawa makanan ke kamar mertua. Mertua alias Pak Wiryo duduk di kursi roda, wajahnya keras dan judes. Dialog. "Pak, ini makan siangnya. Saya masakin bubur ayam biar gampang ditelan." Pak Wiryo mendengus. "Bubur lagi. Kamu nggak bisa masak yang lain. Menantu zaman sekarang cuma pura-pura peduli." Rani menunduk sabar. "Maaf Pak, besok saya coba bikin yang berbeda." Rani keluar kamar, diam-diam meneteskan air mata di dapur. Tetangga alias Bu Siti datang berkunjung. Dialog. "Kamu sabar banget, Nduk. Kalau bukan kamu, mungkin orang lain udah kabur ninggalin mertua galak begitu." Rani tersenyum pahit. "Saya cuma berusaha ikhlas, Bu. Toh beliau orang tua suami saya." Adegan 3 cliffhanger. Malam hari Rani mengecek mertua yang sudah tidur. Kamera menyorot wajah Rani yang penuh beban. Narasi over voice. Rani tak tahu, di balik sikap keras mertuanya, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana pagi di rumah. Rani sedang menjemur pakaian. Wajahnya terlihat letih. Kamera menyorot tangannya yang kasar karena terlalu sering bekerja. Narasi over voice. Setiap hari, Rani harus mengurus semua kebutuhan mertuanya seorang diri. Bukan hanya fisik, tapi juga hati dan perasaannya diuji tanpa henti. Rani membawa sarapan ke kamar mertua. Pak Wiryo terlihat tidak puas. Dengan nada tinggi. "Kenapa telat lagi? Kamu nggak becus jadi menantu. Kalau istrimu Ibu Mi dulu, nggak bakal begini." Rani menahan tangis. "Maaf Pak, tadi saya harus bersihin kasur dulu, takut Bapak nggak nyaman." Pak Wiryo membanting sendok. "Alasan saja." Rani keluar kamar dengan wajah penuh air mata. Tetangga alias Bu Siti melihat dari luar pagar, lalu bergosip dengan tetangga lain alias Pak Jono. Gosip tetangga. "Kasian ya Rani, tiap hari dimarahin mertuanya." "Kasian sih, tapi saya dengar katanya Rani betah karena ngincar warisan rumah itu." "Iya, jangan-jangan begitu." Rani mendengar gosip itu diam-diam. Wajahnya semakin sedih. Malam hari, Rani menelpon suaminya alias Arman yang bekerja di luar kota. "Mas, aku capek, tiap hari dimarahin Baka. Orang-orang juga mulai ngomong yang enggak-enggak." "Sabar ya Dik, Bapak memang keras kepala. Kamu jangan ambil hati." "Tapi Mas, aku sendirian di sini. Aku sibuk kerja Dik. Semua ini demi kita juga. Jangan manja." Rani menangis pelan setelah telepon ditutup. Kamera menyorot kamar Pak Wiryo. Saat Rani sedang membereskan meja, ia menemukan sebuah buku catatan tua di laci meja mertua.